Hanya sini. Wah, penting lo, kita kira-kira nih. Nah, jadi kita ini sebenarnya serba ini. Kita kira-kira. Kita ada doa sering kita bacakan ataupun kita panjatkan. Allahumma tawwil umurana wasahih ajsadana wan nawir ubana. Kata ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, panjangkan umurku nih. Kata ini mana nanti kau dipakai. Kita kena print Pak Imam, Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, jamin antak ya. Oke juga kita. Maka oleh karenanya amainku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terkait juga arah sisawah nyamanina, insyaallah kita kalau ini kita bahas guna ketinaru umur dan umur apa yang disebut dengan panjang. Umur kita maksud dengan panjang itu. Apakah umur yang usianya itu 100 tahun, 200 tahun, atau 90 tahun, 70 tahun? Umur yang bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan panjang? Naruh umur sisi maksud. Tapi sebelum saya mainanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami bacakan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Dan tidak kami menjadikan seorang manusia pun di dunia ini yang kekal. Tidak ada yang kekal, satu orang manusia pun di dunia ini yang kekal. Mulai dari Nabi Adam sawah ku amani. Matahari ini kita pitu ini. Maka tidak ada yang kekal seorang manusia pun di dunia ini. Tidak ada. Baik dia yang punya pangkat maupun rakyat jelata di dunia ini. Baik orang yang kaya maupun dia orang yang miskin. Baik dia itu orang yang tua maupun orang yang dalam rahim orang tuanya. Baik dia itu orang yang tidak sakit maupun orang yang sedang sakit. Intinya mereka itu akan mati. Maka oleh karena ya Allah menyebutkan apa imitta, apakah kalau sekiranya engkau pun mati ya Muhammad, fahumul khalidun, maka mereka itu akan kekal. Muhammad, engkau adalah orang yang sangat kucintai. Muhammad, engkau adalah orang yang sangat kusayangi. Engkau pun mati wahai Muhammad dalam usia 60 ataupun 65 tahun. Fahumul khalidun, maka apakah mereka itu akan kekal? Tentu saja generasi kekal di dunia ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ada yang sakit, wajar meninggal dunia. Tapi ada yang sehat, amainanku yang dirahmati Allah, dia pun akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih kene pepatah Nuranggayuni mutik ruluh bunga malah. Ada yang dalam rahim orang tuanya telah diwafatkan oleh Allah. Ada yang kemudian lahir ke dunia ini belum pun diberi nama sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang galaki matan telamainunku yang dirahmati Allah, dia pun akan diwafatkan oleh Allah. Bahkan ada yang sudah berusia tua, dia akan juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melanjutkan ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap si bernyawa wajib merasakan mati. Karena memang pada hakikatnya lawani murid mati. Lawani murid mati. Maka kita si murid sini pasti judu ni murid ni geraralin mati. Suatu hari Nabi SAW memanggil para sahabat. Hei sahabatku, kini pe kamu lo. Kebetulan di tangan Nabi ada sebatang kayu. Maka kemudian kata baginda Nabi SAW, wahai sahabatku, perhatikanlah apa yang aku lakukan ini. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Nabi menggariskan di atas tanah kotak persegi 4. Kemudian kata Nabi, tahukah kalian apa ini? Nggih ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi pun menggariskan kotak-kotak kecil-kecil mianuan kotak ini. Garis kecil-kecil digariskan oleh Nabi. Maka kemudian setelah itu ditancapkan satu titik di tengah-tengah. Di tengah ni kotak-kotak ni amainengku, di titik ni Nabi mian.
dan ada satu titik di luar kotak. Nabi pun bertanya, tahukah kalian ini apa wahai sahabat? Nggih ya Rasulullah. Nabi menjelaskan, bayangkan titik yang di tengah-tengah ini itu adalah kita. Oh ya, kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara titik yang di luar kotak ini, titik yang di luar ini itu merupakan angan-angan cita-cita. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, osahku murku ya Tuhanku, Ramadan tu narapo, ku kalai ku sempurnanan ibadahku ya Tuhanku. Ya Tuhanku, wan Ramadan tun mani kurang di bang bacaan Al-Qur'anku, osahku murku ya Tuhanku, angan-angan cita-cita. Ya Rabbi ya Tuhanku, ya osahku murku ya Tuhanku, Toni ni gere sempat ku beli baju nama, gere sempat ku beli baju nina, osahku murku ya Tuhanku, angan-angan. Ya Rabbi ya Tuhanku, nong rencanaku, empo somana ku tebang bang, empo somana bang ku tenan, angan-angan cita-cita. Hinan polan, kuna jenuin, kita rencananan. Oh ini rumah ni bangga, kita kulan kuku tikik mi kanang Arab buah hati jantung rasan tu. Bohmi, angan-angan cita-cita semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, angan-angan itu, cita-cita itu, bahkan ada orang yang ingin bertaubat, ya Tuhanku, ya sahku aku umur ya Tuhanku, bulan Arab ni langsui aku ingin memperbaiki hidup. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Angan-angan, cita-cita akan diputuskan dengan garis-garis kecil ini, kata Nabi. Apa garis-garis kecil itu? Itulah musibah-musibah yang akan menimpamu. Rencana Pak, kita membangun rumah, nggeh longsor terjadi, musibah. Rencana mainanku, mari kita tos bang rumah ni anak tu, nggeh musibah sakit ku kita terjadi. Rencana mari kita beli bang baju puh nina si jerohe, tapi kemudian ada musibah musentur kita ya rapuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diputuskan sementara dengan garis kecil-kecil itu. Tapi kemudian ada garis kecil, ada garis yang besar persegi 4 ini. Itulah musibah yang akan memutuskan seluruhnya. Itulah kematian. Men cita-citai nengku, men cita-citai amangku. Ya Tuhanku, osahku murku aku, meliku jalin tali silaturahimku rumah bangku mian. Kutusan 10 ton ya Tuhanku, osahku murku raya rapu aku niniru izin. Mehumur kelam ni jadi Pak. Ku beli bang baju niama, mehumur kelam ni jadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang memutuskan seluruhnya, yaitu kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksirud dzikra hazimil lazzah", ya'nil maut. Perbanyak oleh kamu untuk mengingat perkara yang memutuskan dengan kenikmatan, yaitu kematian. Hana kenikmatan ni demu romanak itu nikmat. Ulah karimpus hek kita mah nemenan mian Pak. Ijojong bang kupi inemenan bang utem. Mudemu romanak tu meh seketika geraran hek. Hana kenikmatan. Tengah mangan itu kenikmatan. Bertemu dengan istri itu kenikmatan. Semuanya itu kenikmatan. Arah motor kenikmatan, arah rumah kenikmatan. Tapi Nabi berpesan, aksiruz zikra, perbanyak oleh kamu untuk mengingat perkara yang memutuskan dengan kenikmatan itu, yaitu kematian. Azan berkumandang, kita gersemiang, kena kita mengingatkan mati, angkapan we semiang Allahu Akbar. Tapi ke jemaah germeran ingatkan mati Pak, tidak akan pernah peduli we, baik azan berkumandang ataupun we tengah sakitan. Geringati ku Tuhan we akan ulang, geringati. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyak untuk
mengingat perkara yang memutuskan dengan kenikmatan itu, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap si bernyawa wajib merasakan kematian. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian semua dengan dua perkara. Pertama bisyarri, yaitu dengan kejahatan, dan yang kedua dengan khairi, yaitu dengan kebaikan. Sebagai ujian murid kita, karena ika kita mati amai nunggu ngeh kene nabi yatba'ul mait salasa, yang mengiringi mayit itu ada tulu. Fayarji isnani ulak roa waya bekawahid, si taring kekal satu. Hana si payarji isnani ini ulak roa, yaitu ahluhu wa maluhu, keluargamu mongot istrimu ulak, kolati anakmu keniko mongot wi ulak. Reta si tumpuk-tumpuk ko hari ini itu akan kembali. Mobil mewah yang engkau tumpangi akan kembali. Rumah besar yang engkau bangun untuk keluargamu, yang engkau anggap bahwa itu akan kekal selama-lamanya, ulak harta, ulak keluarga. Waya bekawahid, si taring sara, yaitu amalmu. Tapi amal ni amain kuara roa. Amal ni masalah ya roa. Pertama syarri, yang kedua khairi. Amal jeroh, urum amal kotek. Si rohani mengiringi kita. Ike jeroh amal te selamat kita. Ike kotek perangin te gereja roh tingkah laku te akal peloh luar biasa, maka tunggu siksaannya. Suatu hari Pak, Nabi SAW diiringi satu jenazah. Nggak kini para sahabat, ya Rasulullah, tahukah engkau siapa jenazah itu? Kata Nabi, tidak. Nabi sudah tahu, tapi dia jawab tidak. Ya Rasulullah, tahukah engkau siapa yang meninggal itu? Maka para sahabat bercerita, ya Rasulullah, itu aman polan, akhlaknya luar biasa, koteke ya Rasulullah, tingkah lakunya luar biasa, aku jemadeli, sering menyakitkan hati orang banyak, menyebarkan fitnah, adu domba, isi jema pulung we tukang fitnah, isi jema pulung we tukang jalu, isi jema kona tengkam we kepala keluarga yune. Bosi Pak, pokoknya ngejudi hangwe, pokoknya jema nusung we aman polan. Tidak ada yang baik perilakunya ya Rasulullah. Nabi hanya menjawab, itu pasti baginya. Para sahabat tercengang, itu pasti baginya. Ya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan ada jenazah yang kedua lewat. Para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, tahukah engkau siapa itu? Nabi pun menjawab, tidak. Para sahabat kemudian mengagung-agungkan dan memuji akan mayat ini. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, oh ya jemaah paling mulia wan kampung ni. Tutur katai luar biasa, tingkah lakue menyenangkan hati orang banyak, ucapannya sering membuat orang lain berbuat baik, tingkah lakunya luar biasa ya Rasulullah. Meh umur ini kurasa masjid itu kosong, meh umur ini kerana pengajian, pokoknya meh umur ini ya Tuhan ya Rasulullah, tidak ada lagi yang akan memberikan nasihat. Masyarakat kampung ini pasti akan kehilangan sosok orang ini. Hana kini Nabi, itu pasti baginya. Nabi hanya menjawab, orang jahat itu pasti baginya, orang baik itu pasti baginya. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ingin bertanya, kami bingung dengan jawabanmu. Ketika laki-laki ataupun jenazah yang pertama lewat kami mencaci, kami memaki, engkau berkata itu pasti baginya. Apa maksudnya? Sementara orang yang baik lewat kami memujinya, itu pasti baginya. Apa maksudnya ya Rasulullah? Nabi pun mengatakan,
kalian adalah saksi-saksi orang yang hidup di antara kalian. Apabila kalian memuji seorang mayit, itu pasti baginya, maksudku adalah dia akan mendapatkan pahala dari cerita-cerita kalian. Sementara apabila kalian mencaci seorang mayit, dan itu pasti baginya, maksudku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan siksaan dari cerita-cerita kalian. Oleh karena ya gerarale nama indukku buat jeroh kita nih. Kekenak te setelah wafat kita, ipuji jemaah kebaikan te, mau kenusuh kita pak. Nggih, kena mungkin ya kita tukang musuh pokat. Ya cerita jeroh pedeh ya we, mustahil ya pak. Angarang jemaah. Kurik jemaah kita nuati, kita kira-kira kami jemaah pelkok kidingnya kita, tak kira-kira. Ini kurun jemaah metus kita jemaah. Gerarale. Tapi kemudian saat mati kita pengen dipuji kebaikan kita, mustahil ya pak. Tapi juga bayangan kita mulai dari sini jeroh akhlak tingkah laku kita. Saat kita meninggal dunia, orang pasti akan memuji kebaikan kejahaman pola naga luar biasa we. Luar biasa. Wah Pak mana tengah sujud. Wah Pak ban baca Al-Quran, ban cerita-cerita kami tentang agama. Masjid itu luar biasa we dor. Nasihati luar biasa, perilaku luar biasa. Kurasa jemani insya Allah akan mendapatkan manfaat dari cerita itu. Tapi sebaliknya main jah betihku kue benasa naman pola ni betih guna mani go benetok katu kami we mendam ala meh hoyang we foto pokoknya kami sedih pedeh sini guna pong mendam kami gerarani ya kurasa pak ge ke cerita-cerita semodel ya gere perlu nih gere pak gere perlu nih karena memuji mayit itu akan mendapatkan manfaat. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takziah ini diambil katanya itu dari a'izzah, memuliakan. Sahan si kita mulianan mayit. Si mayit ini akan dimuliakan. Guna cara memuliakan nih, ceritakanlah kebaikan-kebaikannya. Kami tengahnya teringat tengkung kami almarhum Dr. Haji Mahmud Ibrahim. Hana kenipa haram hukumi seorang anak mengungkit-ungkit kesalahan niamai. Ya hamani kotek pedeh ge. Ya hamani geradil ge. Ya hamani retas tarik nil Pak Tiki. Amani betul tengah nape okeng. Wayang Pak ni setiki kan lo Pak. Osana mani kebetulan tikik tanoh kinadii, kinanaki, si paling bensu. Oya mengungkit-ungkit luar biasa. Tengah napi ge. Yung kitungkit, maka ini orang tua akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ya, a'izzah, muliakan dia, ceritakan kebaikannya, insya Allah dia akan mendapatkan manfaat dari cerita itu. Ya, bang, kena ada isi bensuni pak teba, juga yerah pipi ni ho, tengeng gereka. Ya, betul go. Aku pilih gerku perhatiin, ngamu tebok ini pak. Lah kita, sumur ulah kutuhan nama, nengon ini hong sehat. Tetengah nadreplin, pangka sanamli, pora ketikik tos cecah, ger sedap yawan sirawan tebak kita kira-kira. Ini cerita nih kekanakan apa? Ya sumur ulah kutuhan nama, alhamdulillah ini ngomong tebok pipi, sehat maksudnya pak. Oh ya maya keranain pak, kena cerita anaknya pora-pora lu nama tengah naga. Tukang dru lagu Fir'aun mungkin ya. Aku rasa kita pak. Oh ya aku rasa wan kubur ho. Oh ya geraran nih. Kita dalam sebuah lubang daripada api neraka. Oleh karena geraran lain nama yang dirahmati Allah, jeroh kita insya Allah kita akan mendapatkan manfaat setelah kita ulah kutuhan insya Allah akan diceritakan kebaikan kita. Selanjutnya mainku yang dirahmati Allah, ini ingin kami sawah. Ketakuna cara teketinaru umur teni, ketiara manfaatnya umur teni. Oh ya, kita bahas apakah umur yang panjang itu 120 tahun, 200 tahun, 90 tahun. Ternyata mainanku yang dirahmati Allah, umur yang panjang ini
mampu dilakukan oleh anak-anak amal soleh. Andai kata kita selaku amang meh umur tu di usia 60 tahun, di usia 50 tahun akan mampu dipanjangkan oleh anaknya. Dan kita mampu memanjangkan usia kita dengan 3 cara. Anak tu memanjangkan usia tu dengan 10 cara ni. Hana kini Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al insan in qata'a amaluhu illa min salas." Apabila mati seorang manusia, terputus seluruh amalannya terkecuali tulu singuk memiliki dia itu amal yang panjang. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni amai neng. Bapak ni ngulak ku Tuhan. Tengahna aras ara bidang tanah iwakaf ni kin masjid ni. I bidang masjid iwakaf ni. Ini kuwakapan kin masjid ni. Ulak ku Tuhan sini. Itu yang disebut dengan usia yang panjang. Hana ketibeta meho murte jemaah semiyang isoba di masjid. Bayangan Pak, 5 waktu orang yang sholat itu dia akan mendapatkan manfaat daripada amalannya, yaitu sadaqatun jariyah, sedekah jariyah ya. Atau kita wakapan secara tanah dan kemudian kita serahan, ini Pak Reje wakapan tanah bikin jalan ni jemaah. Bayangan nama inengku, setiap hari orang berlalu lalang lewat kune, maka ini yang disebut dengan usia yang panjang. Awan zaman iwakap ni masjid ni, awan zaman iwakap ni joya, awan zaman iwakap ni sarah mersah. Weng almarhum 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, tapi sawah besio ni amainanku. Kita pakai masjid ni untuk beribadah. Itu yang disebut dengan usia yang panjang. Jadi masih ada manfaati sadaqatun jariyah. Dulu Nabi SAW dihadapkan sebuah masalah. Mana masalah ini? Arasara kemudian di Madinah, yaitu sebuah telaga bernama telaga ni Raumah. Jadi telaga Raumah ni yang mainanku yang dirahmati Allah, seorang Yahudi pemiliknya. Setiap hari orang Muslim mengambil air, itik-tikir ke Pak. Ya, seluni sarah jeregen 10.000 tak kira-kira. Lang itik nih, ya. Kurasa ini ngenik nih Pak, 15.000. Sui 20.000. Setiap hari naik. Jadi orang Yahudi ini menaikkan harga karena telaga wewa satu-satunya di Madinah. Singkatnya Nabi SAW mengumumkan karena banyak pengaduan dari orang-orang yaitu para sahabatnya. Maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat dan kaum muslimin dan kaum muslimat, baik kalangan Ansar maupun Muhajirin. Hana kene Nabi, di antara kalian siapa yang mau aku berdoa kepada Allah, niscaya dia akan dibangunkan sebuah bangunan yang paling indah di dalam surga. Semua para sahabat mengancungkan tangan, kami ya Rasulullah. Maka kata Nabi, kalau begitu silakan kalian beli, yaitu sumur pemilik Yahudi itu bernama Raumah. Hana kene Utsman bin Affan, ya Rasulullah, aku mau kalau memang kamu ingin silahkan. Maka Utsman bin Affan yang pada saat itu orang yang paling kaya raya, karena sahabat Nabi Utsman bin Affan juga orang yang sangat kaya. Dia bergegas menuju ke tempat Yahudi. Ketok pintu, tok. Assalamualaikum. Oh, udah pakai assalamualaikum Pak. Tok. Polan, ini kira-kira sumur muni dijual ku ke telaga muni. Nggih, aku gerku jual ke nih. Ya ger betah. Jual ku tahu ya. Aku beli harga yang tertinggi usahaku. Nggih Utsman, aku tidak akan jual telaga itu karena aku mendapatkan untung setiap hari. Utsman cari cara Pak, guna akal ketijual ni sumur Raumah. Hana kene Utsman bin Affan. Ger betah kene. Ku beli telaga ni tapi cara kita murung. Udah cara Utsman, harga tinggi ku beli, kita murung.
Kuna cara ini Utsman bin Affan misal nih, lu Senin kumpui, lu Selasa ku, lu Rabu kumpui, lu Kamis aku, selang-seling pak. Nyemikir Yahudi nih, oh Utsman, bahwa sudah rencana beriku, sudah tabarku. Maka kata pemilik Yahudi ini, aku akan jual, yaitu sumur itu dengan harga 10.000 dirham. Berarti hargai pak 10.000 dirham, jika kita uangkan sekitar yaitu 250 jutaan. Lagu nak kira-kira pak. Maka kata Yahudi, bahmi kata, jika merai beli kau ini 10.000 dirham, maka silahkan engkau beli wahai Utsman. Karena kini Utsman baik, kataku beli ini sumur muni harganya 10.000 dirham. Singkat ya mainanku yang dirahmati Allah, Utsman bin Affan kembali kepada para sahabat. Hanaknya Utsman bin Affan, kaum muslimin dan kaum muslimat, sesungguhnya aku telah membeli sumur Raumah dengan harga 10.000 dirham dan aku wakafkan untuk umat Islam. Tapi cara ya rawa kenapa? Karena pemilik Yahudi itu tidak menjualnya sepenuhnya, maka kami mau rompue Senin nih ayah dimpui, lu Selasaku ketai kengekonaku jemengku kasih, ia ambilkanlah air itu untuk kebutuhan 2 hari. Karena lu Rabu kasih numaku nempui. Singkat dia mainanku yang dirahmati Allah. Penduduk Madinah pada saat itu mendengar ucapan daripada Utsman bin Affan, konaku jemeni Utsman bin Affan lu Selasa, maka semua orang mengambil air untuk kebutuhan 2 hari. Singkat lu Rabu pak ga Yahudi ni konol mian, oh ini dapat untung mian ni double. Mana ku jual 10.000 dirham, seru ni dapat untung ku jual mian. Pebedeng mi pak, mulai disobok gerangge, mamuk pi gerangge beli. Nanti gerangge ni, polan talu ho jemahu. Kini mulu kam ga, hana tikam gerenang weh ni kini. Kebeta kira-kira, ngara ketelegung kam. Hana kene orang muslim ni, gini kami maning kami angkap weh untuk rawalo. Ya, tekuna ya, meh ngeni kini penduduk isin geraran ni kebutuhan ini terpenuhi untuk 2 hari karena Utsman bin Affan perini lagu noya. Mane wimpui suruh ni kumpui gereka. Oh, aku kumpui. Geraran ni Pak Lagut. Lu Kamis diambil lagi diumumkan. Hari Kamis Telaga Raumah itu adalah milik Utsman bin Affan. Ambil air sepuasnya dan kemudian untuk kebutuhan 2 hari karena lu jemaat Yahudi mpui. Yang ngomong pak. Singkat pak, nggak setiap hari lagu nayang ke kini Yahudi ni cocok nih. Tekor aku ni. Utsman. Kini mulo. Kuna ketaku jualnya wai mehnekinku. Pian mi kutama kini Utsman bin Affan 10.000 dirham guna. Oh bomi Utsman bin Affan membeli sumur Raumah itu senilai 20.000 dirham atau setara dengan 400 juta rupiah. Ara ketelega ijo lagu pak. Nggih. 400 juta pada masa itu. Singkat ya mainanku, akhirnya sumur Raumah itu maka diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Bahkan kini Nabi, sumur yang paling enak dan indah dan sumur yang paling enak rasanya itu setelah Zam-Zam, itulah sumur Utsman bin Affan yang ada di kota Madinah. Juga bayangan pak, Utsman bin Affan ulah kutuhan ribuan tahun yang lalu dak seluni pak wehoya kita inum ke belok kita ke Madinah ama mani belok ke Madinah inum ni wehoya di Madinah. Itulah sumur Utsman bin Affan. Bayangan pak, Utsman bin Affan itulah yang disebut dengan usia yang panjang. Umur yang panjang pak, umur yang panjang. Oleh karena ya itu kita piara muka gedang wakaf masjid teni. Ama ini kaum muslimin ini kita mulai pembangunan masjid. Kita lebaran tanah di masjid nih. Bosahan meraba wakaf. Silahkan pak. Silahkan kita kaplingkan tanah-tanah yang 1 meter itu untuk tanah kita yang nanti akan ada di surga. Engki ucit amai dengku yang dirahmati Allah. Kengok ni kita 1 meter ama urumine almarhum wakapen 1 meter ini kinamangku ya Tuhanku, kinamangku kini diwakafkan 1 meter tanah.
atau mungkin mulak kutuhan nama urumin ente, silahkan kita bersedekah untuk dirinya. Sahan mau buat nih anak amal soleh, anak amal soleh meh umur niyama meh umur nina masjid tu ara saramu kenah ya Tuhanku. Kebetul kira-kira ni inangku tengah nager sempat berwakaf, inangku tengah nager sempat menyumbangkan yaitu mukenah. Ketaku selaku anaknya seni ngarawah kupi oya pi harta warisan inangku jualan bang tikik saratem regei 150.000 rupiah belinan sarate kong obon santiran ku masjid. Inang ngulaku Tuhan amang ngulaku Tuhan semiang jemayuni pakai itel ku ngoya mainengku. Bayangan tidak dikurangi sedikit pun daripada pahala itu akan mengalir kepada inente. Sampai kapan? Sampai masih haratul kungoyai pakai jemang. Masjid butuh sajadah. Kita wakapan sarah sajadah kuni pakai jemaah tengah semiang. Nong pak ama inengku yang dirahmati Allah, tapi ini bukan contoh yang terbaik. Tapi minimal mungkin menyentuh hati. Adikku laku Tuhan mana apa? Tapi waktu laku Tuhan kubelinan sara semala kukunai pak kutukwa pak si paling jeroh sesi pak kenaku gerete rusak ini win kini sudah hargai pak 200.000 mau kekurang pak ya kenane ke ngewakap ku titirui kurang kene pak bohmi kita kenaku kubelin ya pak kobon kin masalah nimam bayangan nama inengku nginte ngulaku Tuhan aman te ngulaku Tuhan jabloni ara jemaah semiang i masjid dan yakin masalah nimam sajadah ni mama dipakai sepanjang waktu. Kedang lupan kita doa nama, kedang lupan kita doa nina. Insya Allah dengan wakaf sajadah waya minimal mainanku jemaah semiang yuni tungkuk sujud rukuk pahalanya mengalir kepada almarhum dan almarhumah. Suatu hari ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi mata, ibuku mulaku Tuhan. Aku mengira kalau sekiranya dia masih hidup dia akan bersedekah ya Rasulullah. Bolehkah aku bersedekah atas nama inengku? Hanak ini Nabi, fatasaddaqa anha. Silakan engkau bersedekah atas nama inemu. Sahan membuat nih anak amal soleh. Kadang tengah nainanya pedeh gerepas nanti mulu 10.000 100 rupiah gerepas itu nih katan kotak amal. Tapi sini anak-anaknya ngaramu motor, anak-anaknya ngedele umahe, anak-anaknya ngedele perempusan nih perumahan nih. Silahkan wakafkan atas nama orang tua kita. Ketingok naru nih umur nih amaurum inente. Maka ini ya mainanku yang dirahmati Allah, sedekah atas nama mayit. Sahan buat nih anak amal soleh. Yang kedua mainanku yang dirahmati Allah, ketingok naru umur tekta sana ilmu yang bermanfaat. Sahan gere kenal Imam Syafi'i. Kenal ke kita Imam Syafi'i pak? Kenal, isi kenalan. Wing wafat. Kebetul kira-kira. Kenal ke Imam Bukhari? Nggih. Pernah baca kitab pimian teng pusa ke bertanyindir? Nggih. Artinya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ibnu Majah, Imam Bukhari, imam-imam yang lainnya, mereka telah wafat ribuan tahun yang lalu wa mainengku. Tapi sawah besiloni kalau kita baca kitab Al-Um, kita baca kitab Sabilal Mu'tadin, kita baca kitab Siras Salikin, kitab Topah, kitab Nihayah, semuanya termaktub Imam Hambali, Imam Ibnu Majah, Darul Qutni dan lain sebagainya. Mereka telah wafat ribuan tahun yang lalu, tapi sawah besiloni ipake ilmunya. Ini yang dimaksud dengan umur yang panjang. Ketai kengapingin naru umur mainan kunti ucit kin ilmu. Nina ini hak meraya ucit luar biasa. Hana ucit ini beli raya kita kebetul. Bolunteng kemang luar biasa. Kunai tetangga tu. Weh dan polan. Aku nos bolu aku daun kecop. Niko aku simu kemang di. Hana kin resepi ala pora-pora wa. Ketantah ke kumah. Ya jaril pak resepi. Sawa aku mah ya jarnya resep-resep ya kebetul kira-kira ni nehepi tulis oh ini baking soda ya kebetul kira-kira ni baking soda sekian tenarohi sekian cara lagu ini. Nah
Waktu itu suruh misi Pak mu kemang luar biasa. Waktu praktek sesering kecopnya karena hidup kurangnya. Kebetah, mu kecopnya sawah-sawah meleping ipon nyaman nih mangan nih. Gerteket. Singkatnya waktu iku nih rupan Pak ga resep wae negeri tuturuh nih sawah dak besilon ini cuman. Ulah ku Tuhan nih Pak, naru komori apa? Nggih, hana tiger naru komori. Nggih, seharusnya Pak iki ajar nih ilmu nosbolu jab raya panen. Hanati. Yah, akasung almarhum ga. Kami tengah hajarin nosbolu. Sawah besiloni panen kami. Ni jemani nepe Pak ajar nih ku anak-anak ini tengah almarhum. Inen kola nol ajar kami ini. Bayangan Pak, sara jemaah kita ajar anaknya era lima jemaah munamal nih. Ni si lima ini kukumpui ajar nih bian Pak. Ku anaknya ajar nih. Bayangan setiap waktu kita akan mengalir ilmu yang bermanfaat. Ni kita pila guna apa? Belajar kunakin mangkas hanau gere senuan kupi. Enti ucit tepa luar biasa ucit Pak. Nekama lagu si jeroh deal TM nekama ya hanakin pupuki ala taing kaming wah kita apa taing kaming kering Pak. Rupa nara resep pelen. Kebeta kira-kira tapi juga kita ajar Pak. Urung taing kaming wah kita ajar. Tapi ulah ke Tuhan kita. Betul Pak resepnya. Caranya lagu ini. Mungkin dari opo ini. Kebeta kira-kira Pak. Ini cara pengolahan nih, pengadukan nih. Betul sih kita ajarna. Ulah ku Tuhan kita Pak berhasil jemaah. Ya jernih ku jemaah deli. 10 jemaah mengamal nih. Ulah ku Tuhan kita Pak si 10 ya doryo porku kita. Tidak dikurangi sedikit pun dari ilmu itu. Itu yang disebut dengan umur yang panjang. Nah, jadi kalau pingin Pak naruh umur tu ajarnya ilmu-ilmu ni. Nanti ajar ilmu si sesana. Ini ke ajar kuin. Ibatanku cuma matinya langsung ya. Nanti Pak, tapi mengalir juga. Ketika orang mengamalkannya, mengalir ku kita ya. Kerana lain japi ku kita. Cara nu kekunci ni mah jemaah. Apa yang ajar? Cara nu supokat biar tidak ketahuan. Andalih ajar. Tidak perlu diajar karena syaitan telah mahir mengajarkan. Segera kita panen ajar ilmu yang bermanfaat itu usahakan yang bermanfaat untuk orang banyak. Ajaran kita ajaran. Terakhir amainku yang dirahmati Allah. Ketinaru umur tu didik anak amal soleh. Didik anak amal soleh. Karena anak amal soleh ini mampu nanti kin penggalangnya kin seton seserenan dan kin pelolongohan tu. Meh umur tu amainanku. Meh umur tu. Arailan anak tu daling kolak seseren tu. Kayu rubu pelongohan tu kirim ni 10 jejari berdoa datang ni pumuikin kita. Bayangan Pak, kita punya anak tu meh mu jadi ulama, meh mu jadi tengku, kirim ni doakin kita. Insya Allah bermanfaatkin kita. Anak amal soleh. Setelah kita Pak, kita meh niara anak tu. Tapi anak tu ni sarapi gera mampu untuk memberikan noya ke kita. Ini yang sangat disayangkan. Arab Pak Jemani kaya luar biasa. Kaya. Waktu kaya ni kunai wartawan Pak. Aku ni mulai bertanya ke bapak Pak. Hari 100 pertanyaan ni Pak meh ni pasti jawab. Arab dulu si gerpas si bengong wartawan ni. Pak gini. Dulu pertanyaanku tapi jawab bapak gerjujur. Hana ya. Pertama Pak. Kukunai laku bapak sini. Sidah ngusia ni bapak. Wan KTP ni 70. Tapi jawab bapak sini ke 50 Pak. 20. Oh win. Oh ya jawab si betul ya kini. Boleh jawab si betul Pak. 70 tapi jawab bapak 20. Retani bapak. Dari luar biasa nih Pak kini perasaanku ke kecamatan Pegasing nih, kecamatan Celaan nih. Celalani meh ni bapak ampui kini. Humana nge bapak, sumana nge bapak, humana pi nge bapak kini. Tapi hanya dijawab bapak 500 juta. Dan anak bapak wan kakak nih Pak, wan kakak nih ini gede Sarah pitung. Karena dijawab bapak Sarah. Senyumlah jemaat tua nih Pak. Anak ini, win tiga betihku. Oh ya lah jawaban si sebenarnya. Ketiku jawab umurku 20 tahun. Memang betul wan KTP 70 tahun. 20 tahun ku jawab.
karena si 20 tahun ni aku tungkuk beribadah. Kita sah Tuhan umur tu sidah 80 tahun. Sidah kita pakai kin beribadah. Oh ya singuk menyelamatkan kita kasih di hadapan Allah. Jawab 20 karena 20 hilang taat beribadah. Taat beribadah. Si 50 tahun aku ya isi kin togel ngaku rejui. Isi kin jemaah cekek botol aku jemaah. Isi kin jemaah pembunuhan ngaku kengi. Tapi si 20 tahun ni si ku ingat aku taat beribadah. Oh ya ketika jawab 20 tahun. Ketaruh tanya mah retang kupil kuno ya. Betul kali entan tulok. Meh ni aku kuih. Tapi ku jawab 500 juta hana ketika masjid hu. Oh ya ilan pas ku bangun dari senoya. Oh ya kasih singgung, kasih membantu aku, kasih kengamati. Oh betapa gak? Ya. Ketanak bapak? Ya. Anakku betul pitu. Sarah si ku jawab. Hana keti Sarah. Sarah si merasmiang. Oh ya keti ku jawab Sarah. Sarah len. Oh ya masih merawin. Kini kau nak boh mia mah. Ikut selena. Win kesana ketalu. Guna. Luar biasa Sinta. Kata kira-kira nih pak. Si nomor 2 pak. Iya si nomor 2. Mobil ke Malaysia. Guna. Gunyu. Ngaya ketika kabur bukan kusoba. Si nomor 3 kuna. Ya do ini si nomor 3 kah. Kiripi dorjak jam 10 yuni lentang. Kuna boleh semiang ngarang. Kiding pernah berbasuh. Nomor 3, nomor ya nanti kuna ini Sarawa. Kita pilih kuna ya anak sikul kuna. Si nomor 2 kuna. Nomor 3 kuna. Setri aku nomor 1 megalip bersedekah nih pak. Ya agar senyum bapak nih. Berarti gerpa paham ya. Sebab bujang ni senyum mana bersedekah. Hana nih pak. Game. Cip, ini betul betul ya, Cip. Pengalaman. Oh, keren juga ni. Cip, bersedekah. Si nomor 3. Ya, aduh ini. Kita kira-kira peceng. Sarah. Alhamdulillah. Waktu peceng Sarah pikiran ya sakit pak. Karena anak amal soleh itu mampu nanti memanjangkan usia orang tuanya. Anak amal saleh itu mampu nanti mengangkatkan derajat orang tuanya. Dalam hadis kudusi Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajah li ashabis saleh fil jannah. Sesungguhnya Allah betul-betul akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di dalam surga. Summa yaqul, kemudian dia akan berkata, Anna li hadhihi. Ya Allah, hana tinguk derajatku makin tinggi. Padahal waktu murid di dunia ya Tuhanku, amalanku kurang, tapi hana tiosahku derajatku makin tinggi. Hana kini Allah dijawab dalam hadis kudusi ini. Summa yaqul lihada bi istighfar wala dikalaka. Inilah karena istighfarnya anakmu kini ku semasa murid di dunia. Istighfarnya anak akan mengangkatkan derajat orang tuanya. 10 anak mainungku tatang nebu muruhul. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Anak nomor 2, Allahumma ighfirli ummina wa abaina warfa' darajatahuma fil madiyin. Anak amal soleh. Nomor 3, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min huffarid niran. Anak amal soleh, doane kita, istighfarnya kita, insya Allah akan memberikan manfaat untuk orang tuanya, memberikan manfaat. Waktu muripi dunia ya Tuhanku, inangku sempat beribadah, aku sakit tuke, azan maghrib berkumandang, aku imulone ya Tuhanku, geringate semiang.
ampuniku dosa ninengku. Ya Rabbi ya Tuhanku, sakitan aku ya Tuhanku, amangku hek merah hulung kayu, iwat ne bangsa rapucuk ni kayu, gerebetiro ya Tuhanku, ampuniku dosa namangku. Ya Tuhanku, aku saksi ya Tuhanku, azan berkumandang amaku hek minal nafkah, aku petetiro baju sekolah, ikutip ne bang kupi dan kemudian dijual ne ya Tuhanku, geringate bayar sedekah, bayar zakat ya Tuhanku, ampuniku ya Tuhanku. Sahanmu buat ni anak amal soleh. Kenak ni amai nengku yang dirahmati Allah. Waktu murid di dunia ni ina ngenyanya amang susah karena kita nanti sempat di akhirat kesip. Amau rumina tetap dalam kesusahan. Ngi dunia ni pe banting setirkin kita, taring ni ibadah he gara-gara kita, sawahku akhirat kelak nanti pun dia tidak mendapatkan manfaat dari anak-anaknya. Oleh karena kita amai nengku yang dirahmati Allah, kenak ni kita bina anak-anak amal soleh ni, ketingok wekin penggalang nyanyan terkasih di akhirat kelak. Pak, kami nguna mula merah ke kita anak te menjadi anak amal soleh. Inaho merah kina merah. Ketala gunoya lina rumama singa almarhum dan almarhumah. Mereka berkeinginan kita selaku anak singa lahiran ke dunia ni mampu mengangkatkan tangan berdoa untuk dirinya. Nanti retai plin wa kita sesepi, penaringan ne kita juali, lalu kemudian kita lupan kacang kin kuliti. Nanti sempat kasih amai nengku yang dirahmati Allah, retai plin wa kita nikmati, tapi sara repi-repi ger pernah kita nisbatkan untuk jematuan te. Oleh karena wakafkan diri kita, mari murum-murum jadikan diri kita menjadi anak-anak amal soleh. Karena anak amal soleh itu mampu memanjangkan usia orang tuanya. Sedih rasanya main nengku yang dirahmati Allah. Ine pebedek-bedek ger pernah mendapatkan sedikit pun bingkisan dari buah hati. Jantung rasai saat dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenaknya main nengku yang dirahmati Allah. Kita singi taring niama sitaring ni terus menerus berbakti kinisi kendati pun amau rumina nge almarhum dan almarhumah. Inilah resep kita supaya kita mampu memanjangkan usia orang tua kita. Teba kuna meli memanjangkan usia orang tua pak. Kuna meli memanjangkan usia orang tuanya. Mehomur nama, mehomur nina, durhaka wikin namawa, durhaka kinina. Gere pernah lani pengewe dari telingai. Nga kemaaf nina aku, nga nakku. Nga kemaaf ni amaku, nga nakku. Kuna melipat memanjangkan usia orang tuanya. Sementara saat orang tuanya sakit pun dia telah meninggalkan kedua orang tuanya, mencampakkan kedua orang tuanya. Bahkan bukan kata-kata yang mulia yang dia ucapkan untuk kedua orang tuanya. Sakit dorati ni jematu, sakit donati ni amang rumino, ine ngi kasur mehne yone. Maka kemudian hanasi terjadi geralen. Empat nina aku gerepas ni berusaha. Empat nama aku gerepas ni berusaha. Kuna meli memanjangkan usia orang tuanya. Dia pun akan diwafatkan oleh Allah mungkin nanti dalam keadaan sedemikian apabila dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah gunain apa? Ina ngemeh newan kasur, ama ngemeh newan kasur. Kuna meli hanasi terjadi gerara ni kata-kata mulia pak. Tidak ada lagi kata-kata yang mulia untuk kedua orang tuanya. Bahkan sakit hati dor jematu yo bohi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah telah mewajibkan kuku selaku anak untuk berbuat
berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Apabila jemaah tuamu ngatua renta, geringati ni penalunanmu, geringati ni sita sonne sara penemasane, maka nanti engkau mengatakan kepada keduanya. Nanti ucapku kini se, nama, ninani. Teba luar biasa antara anak kurung pemendis, antara anak kurung kiledis pak. Tutur kata sergak ku jemadeli kuina terutama tidak mampu dia tempatkan posisinya. Ni anak kandung pe ucapan kata-kata kasar, ngeh kile pe nogoh, kino pekak dan lain sebagainya. Untuk anak yang semacam ini tidak dinobatkan untuk dirinya pakaian surga kepada kedua orang tuanya, karena orang yang semacam ini tidak layak dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi SAW, orang yang telah durhaka kin jemaat tuai, jangankan surga dia dapatkan, bau surga pun tidak akan pernah dia dapatkan. Men kita main nangku, kita umrahan ni nanti, kita umrahan namante, kita hajinan nama yurmin nanti. Apabila kita tidak berbuat baik kepada dirinya, tidak ada sepeser pun dari harta kita itu bermanfaat untuk diri kita. Men tenegang ibadah, tenegang ibadah dan lain sebagainya. Apabila orang tua kita sakiti, humoriger pernah kita pengilan kata-kata maafnya, maka sangat disayangkan anak yang semacam ini. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah, mari murum-murum kita jadikan diri kita sebagai anak amal soleh. Tengah haraina pergauli dia dengan cara yang ahsan. Jangan sempat umur nama baru kita paham bahwasannya ina gerarannya Tuhanku, maafku aku kena ninti lagu noya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira dapat kami sawahan. Muka hanasi kami sawahan ni mungkin tempuh tamah tu, terutama kin ahli bait. Pertama, mari kita murum-murum kita persiapkan bekal amal tu, amal soleh. Yang kedua, mari kita panjangkan usia kita dengan 3 perkara ini: sedekah jariah tu, ilmu yang bermanfaat, dan anak amal soleh tu. Dan mari kita panjangkan usia orang tua kita yang telah wafat mungkin 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau amani singa almarhum, panjangkan usianya. Bersedekah kita sebutkan namanya, amalkan ilmu si pernah yosahiku kita, panjang usianya, dan jadikan kita sebagai anak amal soleh. InsyaAllah kalau kita menjadi anak amal soleh, orang tua kita akan panjang usianya. Demikian yang dapat kami sawah nama inangku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hanas kami sawah ini mungkin suluh terang te, dan kemudian mungkin ingat-ingatan te. Demikian sudah dapat kami sawahan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.